Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah kita semua diberikan kesehatan, dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita laksanakan dengan berjamaah. Kata Rasulullah yang sering saya sampaikan, Rasulullah bersabda, "Athqalu sholatin 'alal munafiqina", seberat-berat abot-abotna sholat kanggo seorang munafik, yaitu yang pertama sholatal isya, yang kedua sholatal fajar. Sholat yang paling berat bagi seorang munafik, sholat isya dan sholat fajar. Kita dengan melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan itu sebagai salah satu tanda bukti bahwa kita bukan seorang munafik, insya Allah. Teman sekalian, alhamdulillah juga pada hari Jumat lalu sudah dilaksanakan pengajian umum di Masjid kita Al-Kahfi ini pada asar sampai maghrib. Jamaah sekalian, memang mengadakan pengajian apalagi yang diundangnya itu ustadz yang mungkin level terkenal, itu paling enggak menyiapkan publikasi. Nah ini barangkali nanti suatu saat jamaah menjadi ketua DKM, publikasi kita siapkan, baik baliho, flyer, surat undangan, pemberitahuan ke kecamatan, ke kelurahan, kemudian disiapkan juga konsumsi. Ya mungkin tidak ada masalah, tidak diberikan konsumsi, hanya kalau ibu-ibu itu biasanya konsumsi disiapkan. Kemudian disiapkan peminjaman karpet misalnya, yang dari yang sepele-sepele sampai yang berat, harus disiapkan. Ini memang butuh effort, butuh usaha yang ekstra. Untuk bulan Februari, insya Allah sementara off dulu, istirahat dulu sebentar. Nanti bulan Maret itu kita insya Allah sudah memasuki bulan puasa. Puasa itu insya Allah dimulai sekitar tanggal 21 atau 22 Maret. Sekitar itu, mungkin 10 hari sebelumnya, tanggal 12 Maret, insya Allah kita akan mengundang, mudah-mudahan nanti diijabah Allah, mengundang Ustadz Bahtiar Nasir. Beliau juga ustadznya, keustatannya levelnya juga level nasional, lulusan dari Universitas Madinah Al-Munawwarah dari Saudi Arabia. Insya Allah sekitar tanggal 12 Maret saya sudah berkoordinasi dengan bagian dakwah dari masjid. Nanti insya Allah yang mengurusi biar anak-anak remaja, jadi remaja kita ini kita berdayakan semaksimal mungkin agar mereka merapat atau ya dekat dengan masjid. Teman sekalian, untuk hari ini insya Allah nanti akan diadakan donor darah. Pokoknya masjid biar banyak kegiatan. Salah satu ciri masjid yang makmur itu, kalau menurut saya, banyak kegiatan, jamaahnya merasakan manfaat dari masjid, tentu kegiatannya positif. Ada pengajian, ada donor darah. Ke depan nanti saya ingin mengadakan kegiatan sunatan massal misalnya. Nanti kita undang peserta dari RW-RW sebelah, dari RW 3 sebelah masjid kita, atau mungkin dari Tanah Merah, dari mana saja, kira-kira yang orang-orang yang membutuhkan, gitu. Kita adakan sunatan massal. Saya ingin diadakan sunatan massal. Kemudian ada juga kegiatan nikah massal. Nikah massal ini maksudnya mungkin warga atau orang-orang sekitar masjid yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akte nikah, sehingga anaknya ketika mau kerja harus menyertakan akte nikah orang tuanya, terhambat. Bisa satu. Yang kedua memang belum menikah tapi kumpul kebo. Nah itu bisa kita nikahkan. Walaupun kalau saya amati memang itu juga butuh effort, butuh usaha yang keras, karena belum tentu warga itu KTP-nya sama. Bisa jadi warga itu KTP-nya di mana, sehingga mungkin koordinasinya dengan KUA mana gitu. Itu memang butuh keseriusan. Tapi saya ingin masjid itu senantiasa memberikan manfaat kepada jamaah, memberikan manfaat kepada warga. Masjid
tidak hanya sebatas untuk rutinitas ibadah saja. Kalau kaidah yang saya buat, laisa hadal masjid, tidaklah masjid ini lil ibadati faqat, hanya untuk ibadah saja, tetapi memberikan liyufidan nas, memberikan faidah bagi manusia fi umuri dunyawiyah, dalam hal urusan yang sifatnya itu keduniaan, wal ukhrawiyah, dan yang bersifat keukhrawiyan. Besok minggu depan, hari Jumat, kita adakan Jumat ganteng. Nah, itu juga bagian dari servis masjid kepada jamaah, agar jamaah itu nyaman. Mungkin yang sebelumnya belum tertarik ke masjid, biar datang ke masjid. Kita adakan Jumat ganteng, potong rambut di hari Jumat secara gratis. Jamaah sekalian, kembali lagi ke donor darah, insya Allah nanti dilaksanakan mulai pukul 7 pagi. Bagi jamaah yang belum mendaftar, nanti dapat langsung datang ke stand panitia. Insya Allah kita buka jam 7 pagi, mudah-mudahan on time, selesai jam 11.30 sebelum sholat duhur. Nah, pada kesempatan kultum ini saya mencoba membacakan beberapa hal fatwa ulama terkait dengan donor darah. Jemaah sekalian, hampir semua ulama yang saya ketahui, baik semua paham, dari paham A sampai Z, kiri sampai kanan, ulama Islam itu semua membolehkan kegiatan donor darah. Apa dalilnya? Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa Pak? Fi'il amr, itu perintah. Tolong menolonglah kalian di dalam apa? Di dalam alal birri. Birri itu kebaikan. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Alal birri adalah kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan la-nya itu namanya la nahiyah. Janganlah kalian bertolong menolong. Yang kedua, alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah itu Pak, itu diantara dalil yang sering kita baca di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Kemudian dalil berikutnya yang berbunyi masih di surah Al-Ma'idah, wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang ahyaha, menghidupkannya, nyanya di sini, hanya ini kalau dalam bahasa Arab domirnya ini kembali kepada manusia. Barang siapa yang memberikan kehidupan, memelihara kehidupan manusia, satu orang, itu fakaan nama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya. Jadi kalau bapak-bapak membantu seorang hingga dia selamat, tidak jadi mati, nah itu seolah-olah memberikan kehidupan kepada manusia semuka bumi. Nah itu ada di surah Al-Ma'idah ayat 32. Sebaliknya, kalau seseorang itu membunuh satu orang manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan, itu seolah-olah membunuh manusia seluruh dunia. Ya baik dosanya, baik kedolimannya, hukuman nanti di akhirat. Oleh karena itu hati-hati, jangan boleh kita membunuh semena-mena. Itu yang kedua dalilnya. Yang ketiga, jemaah sekalian, di antara maqasidus syariah, maqasid itu jamak dari maksud. Maksud itu tujuan. Tujuan dari syariat agama Islam itu ada 5, kalau kita pelajari dulu dalam pelajaran usul fikih, yang dari pesantren barangkali, karena saya bukan dari pesantren. Yang pertama tujuannya itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi tujuan maqasidus syariah, tujuan syariat itu yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga manusia. Hifdzuddin, hifdzun nafs. Yang berikutnya namanya hifdzul aql, menjaga akal, agar akal itu tetap normal, tetap sehat, tetap berdasarkan logika. Selanjutnya yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Agama mengajarkan bahwa hubungan suami istri itu boleh setelah menikah itu menjaga keturunan. Tidak boleh laki-laki itu bebas berhubungan dengan siapapun, enggak boleh, harus nikah dulu. Nah, itu namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat, yang kelima terakhir,
hifdzul mal, menjaga harta. Nah, harta ini penting, jemaah sekalian. Harus dijaga. Orang yang menjaga hartanya kemudian terbunuh itu juga dianggap jihad fisabilillah. Harta seorang itu penting. Tidak boleh orang mengambil harta orang lain dengan semena-mena, rampok, korupsi, mencuri, tidak boleh. Dalam agama dijaga. Hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzun nasl. Nah, ada 5. Namanya maqasidus syariah. Maqasid, maksud dari atau tujuan dari syariat. Nah, itu diantara dalilnya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi agama Islam itu menjaga nyawa seorang. Orang yang mungkin di tengah hutan, tidak ada makanan, tidak ada yang bisa diminum, yang ada mungkin hanya satu-satunya hewan hanya babi misalnya ini, tidak ada hewan yang lain. Nah, itu dibolehkan. Kalau dia tidak makan, dia meninggal, Islam mengajarkan boleh makan yang haram sebatas untuk menyambung hidup, survive. Kalau terpaksa sekali, namanya darurat, agama memberikan rukhsah, memberikan kemudahan. Itu diantara dalil dalam ilmu agama, sehingga ulama membolehkan untuk donor darah. Tapi kan darah itu najis, darah itu hukumnya haram. Nah, itu diantara itu. Karena kalau tidak ada darah yang ditransfusikan kepada orang yang sakit karena kecelakaan barangkali, atau karena penyakit tertentu sehingga butuh darah orang lain, dapat meninggal dunia. Sehingga hampir, yang saya ketahui, hampir semua ulama itu membolehkan. Hanya ada beberapa yang membuat qayyid. Nah, jemaah sekalian, di Indonesia sendiri, baik semua ormas, Muhammadiyah, Persis, NU, ketiga-tiganya saya ketahui membolehkan donor darah. Kalau di Salafi, saya baca di konsultasi syariah.com, itu membuat qayyid. Qayyid itu membuat apa ya? Membuat dibatasi. Hukumnya itu tidak boleh bebas saja, dibatasi. Kenapa batasnya? Dibatasinya yaitu hanya kalau ada keadaan yang mendesak. Nah, itu baru boleh. Nah, kalau yang lain pokoknya tidak mendesak pun donor darah itu hukumnya boleh. Seperti hari ini kan tidak ada yang mendesak, boleh saja. Untuk yang Salafi nanti Bapak bisa cek di konsultasi syariah, itu membuat qayyid, membuat batasan harus dengan syarat kondisi mendesak. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan donor darah ini. Jemaah sekalian, tahun 1941 itu sebelum Indonesia merdeka, itu Nahdlatul Ulama pernah mengharamkan donor darah. Bapak silakan dicek buku-buku sejarah. Itu saya baca, ternyata pernah dulu mengharamkan donor darah. Mengapa kok Nahdlatul Ulama itu mengharamkan donor darah? Alasannya waktu itu, karena donor darah waktu itu dipakai untuk kepentingan Belanda. Nah, itu menjadi ramai dulu. Tapi kan nanti waktu itu dipakai untuk Belanda, sehingga diharamkan. Nah, ulama yang lain berpendapat boleh saja, kan kita itu membantu orang tidak perlu memandang agamanya. Nah, sehingga perdebatan ramai, yang satu membolehkan, yang satu melarang. Nah, itu kalau Bapak belajar sejarah dulu pernah terjadi tahun 41 di Kongres Muslimin Indonesia yang diadakan oleh namanya MIAI, Majelis Islam ala itu artinya tinggi Indonesia, itu cikal bakal Partai Masyumi. Dulu ada ormas Muhammadiyah, Persis. Debat ramai masalah apa namanya? Donor darah ini. Yang satu mengharamkan karena nanti dipakai untuk kepentingan Belanda, yang satu lagi membolehkan. Keputusan waktu itu kalau tidak salah mengikuti NU, jadi mengharamkan karena nanti khawatirnya dipakai untuk kepentingan penjajah, yang perangnya ini bukan perang dalam rangka jihad fisabilillah, sehingga diharamkan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang Bapak-bapak perlu ketahui, beberapa kaitan dengan masalah donor darah yang mungkin saja kita belum pernah mendengar. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu kesini semua ulama sepakat bahwa donor darah itu diperbolehkan. Bahkan jemaah sekalian, yang saya ketahui, ulama juga membolehkan kalau bapak-bapak misalnya itu sakit, membutuhkan darah, itu boleh menerima darah dari non-muslim. Nah, itu yang saya ketahui seperti itu. Tidak ada qayyid kalau donor harus sesama muslim, setahu saya tidak ada. Silakan dicek dalam beberapa fatwa ulama yang muasirah, yang kontemporer, bisa dicek. Setahu saya boleh. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya
Donor darah oleh ulama dianggap tidak membatalkan puasa. Nah, kalau nanti bulan Maret ada kegiatan donor darah, itu juga diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Berikutnya, jemaah sekalian, ada beberapa manfaat dari kegiatan donor darah. Yang pertama, jemaah sekalian, kata para ahli dokter, itu mengurangi resiko penyakit jantung. Satu. Yang kedua, untuk jangka panjang, donor darah itu dapat melawan penyakit kardiovaskular. Saya tidak begitu paham, saya hanya membaca pendapat para ahli saja. Apa itu penyakit kardiovaskular, nanti bisa tanya ke ahlinya. Itu diantara fungsi manfaat dari donor darah. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, berkaitan hampir sama dengan donor darah, tapi ini agak lain. Bagaimana hukum transplantasi organ tubuh dari mungkin, mohon maaf, non-muslim ke muslim, atau sebaliknya, atau mungkin dari hewan ke manusia. Jemaah sekalian, saya pernah membaca satu buku, Hikmah, mengapa Islam itu mengharamkan hewan yang bernama babi. Di antara, menurut buku itu, yang paling ilmiah, menurut mereka, yang penulisnya itu dokter, hikmahnya itu kenapa? Karena secara DNA, babi itu, konon katanya, itu paling dekat dengan manusia. Sehingga, jemaah sekalian, kalau bapak-bapak pernah membaca sebuah berita di Amerika, belum lama ini, pernah kejadian, orang yang sakit ginjal, itu transplantasi organnya diambil dari ginjalnya babi, kemudian dipasang di ginjalnya manusia. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Karena babi itu kan hukumnya haram. Bahkan kalau di kita biasanya disamakan antara haram dengan najis. Pokoknya kalau yang haram itu najis, darah itu haram, jadi najis. Tetapi kalau bapak-bapak baca beberapa fatwa ulama, contohnya Pak, di Persis itu darah itu bukan najis, tahu saya Pak. Darah bukan najis, kecuali darah haid, itu baru najis. Itu darah yang biasa itu tidak najis. Kalau ulama yang lain, NU, Muhammadiyah itu biasanya menghukumi darah itu pokoknya haram, najis. Tapi kalau di Persis tidak. Bapak-bapak juga biar tambah wawasannya. Nah, baik lagi. Bagaimana hukumnya memakai transplantasi organ tubuh dari ginjalnya babi ditempelkan ke ginjalnya manusia? Bagaimana ya hukumnya itu? Nah, kemudian misalnya, belum lama ini juga pernah kejadian. Jadi bapak-bapak yang, mohon maaf, yang giginya lepas, giginya ompong, itu bisa memakai tulang lunak babi. Nah, babinya tulangnya dipotong, dibikin bentuk gigi, tempelkan ke gigi manusia. Ganteng lagi. Yang tadinya ompong, pasang lagi. Itu bisa, karena seperti itu. Jadi ini penemuan yang terbaru, ini yang namanya fiqhul mu'asirah, fikih-fikih yang seperti ini kontemporer. Nah, jemaah sekalian, yang pertama saya bacakan fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, bahwa transplantasi organ tubuh antara manusia dengan manusia yang lain itu diperbolehkan selama ada dua syarat. Yang pertama namanya memenuhi syarat hajah itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer mau nggak mau harus itu. Yang kedua sifatnya darurat. Harus kalau nggak dikasih nanti bisa meninggal. Itu baru diperbolehkan transplantasi anggota tubuh. Yang kedua, syaratnya tidak membahayakan diri sendiri. Nah, itu yang kedua. Kalau membahayakan diri sendiri, transplantasi itu menjadi haram. Tetapi kalau tidak membahayakan diri sendiri, diperbolehkan. Tentu kalau bagaimana batasannya, ya tentu dokter lah minimal, ahli yang lebih tahu. Kemudian, yang ketiga, transplantasi itu syaratnya menurut fatwa MUI itu dilakukan oleh ahlinya. Nah, tidak boleh kita mentang-mentang ketua RT, sudah kita cangkok sendiri. Wah, nggak boleh, bukan ahlinya Pak. Harus ahlinya, yaitu paling nggak dokter. Kemudian jemaah sekalian, yang terkait dengan masalah organ babi tadi, bagaimana hukumnya? Ini saya baca fatwa dari Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, satu lembaga
yang membahas masalah hukum-hukum di NU. Yang pertama, bagaimana hukumnya memakai gigi dari tulang lunak babi. Nah, itu hasil fatwa pembahasan ulama NU, hukumnya haram, tidak boleh. Karena apa? Karena untuk gigi ini masih ada bahan yang lain selain tulang babi. Nah, mau plastik, mau pakai tulang yang hewan-hewan yang halal masih diperbolehkan. Jadi kalau pakai tulang babi, hukumnya haram. Nah, itu Pak, Bapak juga biar tahu itu. Karena apa? Tadi, karena masih ada benda lain yang dapat menggantikannya. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya mencangkokkan, mentransplantasikan organ tubuh babi ditempel di manusia? Tidak hanya tidak hanya ginjal saja, mungkin nanti bisa jadi empedu atau jantung mungkin, atau mata barangkali, matanya pakai mata babi mungkin misalnya ini. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haram, kecuali kan sangat diperlukan dan tidak ada yang menggantikan. Nah, tidak ada bagian anggota tubuh lain manusia yang sudah enggak ada, kepepetnya hanya satu-satunya itu saja, baru diperbolehkan. Tetapi kalau masih ada yang bisa menggantikannya, yang lain diperbolehkan. Nah, itu jemaah sekalian, itu Bapak-bapak juga biar tahu hukum mentransplantasi, karena beberapa waktu yang lalu pernah media massa itu agak sedikit gegernya karena ditemukan ada organ tubuh babi dicangkokkan kepada manusia. Kalau yang gigi tadi pakai tulang itu haram mutlak. Karena apa? Karena ada bahan lain yang bisa dipakai untuk menjadi gigi. Kenapa harus memilih babi? Kenapa harus babi? Babi kan haram, ditutup. Tapi kalau organ tubuh yang lain, kalau masih ada yang lain, haram. Kecuali cuma satu itu saja. Kalau nggak dipasang di pakai babi itu, nanti orangnya meninggal. Nah, misalnya ini, kepepet menurut rekomendasi dari para ahli tentu saja, dokter. Nah, itu baru diperbolehkan. Nah, itulah jemaah sekalian, itu saya hanya membacakan saja beberapa hasil fatwa ulama. Tentu saya bukan seorang ulama, ustadz juga bukan porsinya, santri juga masih kurang pantas. Nah, saya hanya membacakan saja fatwa ulama. Pertama tadi terkait dengan donor darah, yang kedua terkait dengan transplantasi organ tubuh. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jemaah tetap istiqomah memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Nanti kalau banyak kegiatan, saya terima kasih kalau jemaah ikut membantu memakmurkan masjid. Memang jemaah sekalian, memakmurkan masjid itu butuh dana, Pak. Jadi contohnya konsumsi, itu butuh dana. Tidak bisa kita ngambil uang dari bank. Uangnya siapa? Harus penggalangan dana. Butuh dana untuk bikin poster, nyetak baliho. Itu tetap semua itu bikin dana, Pak. Demikian selain dana juga butuh pikiran, butuh ekstra keras, ekstra kerja, butuh perjuangan. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.